kami juga telah mengantongi persetujuan pemerintah untuk studi kelayakan atau feasibility study. Saat ini kami masih mengajukan aplikasi demi mendapatkan persetujuan untuk AMDAL atau Environmental Impact Assessment dan izin produksi dari pemerintah untuk 20 tahun ke depan. Itu masih dalam proses, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau tadi Dairi, Gorontalo, Palu sudah ada izin produksinya untuk 30 tahun ke depan. Untuk Linge, Aceh, kami masih melakukan aplikasi demi mendapatkan izin produksi untuk 20 tahun ke depan. Baik, di sebelah kanan itu adalah tabel jumlah cadangan yang sebesar 2,3 juta ton biji dengan kadar emas 1,8 gram per ton, itu untuk cadangan. Untuk sumber daya cukup besar, itu sumber dayanya sekitar hampir 7 juta ton biji dengan kadar emasnya 1,6 gram per ton. Ya. Selanjutnya, Neneng. Baik, ini beberapa foto aktivitas pemboran di Linge di Aceh dan juga mobilisasi alat-alat pemboran. Selanjutnya. Ya, nah ini adalah slide terakhir Bapak dan Ibu ya. Ini adalah tabel kinerja keuangan maupun kinerja produksi kami untuk 9 bulan pertama di tahun 2022. Ini dapat kami sampaikan. Untuk pendapatan dari produksi dan penjualan emas kami itu mengalami peningkatan yang cukup besar. Untuk 9 bulan pertama di tahun ini sebesar 7,2 juta US dollar. Jadi pendapatan dari penjualan emas di 9 bulan pertama di tahun ini sekitar 7,2 juta US dollar. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu itu sekitar 5,6 juta US dollar. Jadi pendapatan dari penjualan emas itu year on year mengalami peningkatan yang sangat baik. Quarter on quarter juga mengalami peningkatan yang sangat baik untuk pendapatan dari penjualan emas ya. Adapun kita juga mendapatkan pendapatan dari mining advisory. Nah, mining advisory ini Bapak dan Ibu ya, itu adalah pendapatan dari jasa konsultasi pertambangan. Sifatnya memang tidak konsisten ya, bisa ada, bisa enggak. Tapi yang akan terjadi ke depannya, proporsional dari pendapatan dari mining advisory ini akan sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan dari penjualan emas. Ini dikarenakan mulai akhir tahun ini sampai dengan kedepannya kami juga akan mulai mengoperasikan 2 pabrik pengolahan biji emas dengan kapasitas totalnya 4.500 ton biji per hari. Artinya produksi emas kami akan meningkat drastis di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pendapatan dari penjualan emas kami juga akan mendominasi dari total pendapatan. Artinya pendapatan dari mining advisory akan sangat kecil ke depan. Baik, untuk laba bersih itu kami mengalami peningkatan baik year on year maupun quarter on quarter, cukup konsisten lah growth-nya ya. Itu laba bersih kami sekitar 6,4 juta US dollar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sekitar 6,1 juta US dollar. Ya. Baik, perlu dicatat ya Bapak dan Ibu bahwa pendapatan kami untuk 9 bulan pertama di tahun ini masih dari pabrik yang sama. Satu pabrik yang 500 ton biji per hari. Karena pabrik yang kedua itu baru beroperasi di akhir November. Itu pun kapasitasnya masih di 200 ton biji per hari, namun secara berkala akan meningkat sampai menjadi 4.000 ton biji per hari. Nah, di kolom terakhir, itu ingin saya tekankan, produksi emas kami mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi year on year itu ada peningkatan dari 9 bulan pertama di tahun lalu itu sekitar 98 kg, itu meningkat menjadi 124 kg di 9 bulan pertama di tahun ini. Ya, jadi walaupun volume tonase yang kami proses itu sama, 500 ton biji per hari, namun kandungan atau kadar emasnya meningkat. Maka hasil emas yang kami hasilkan juga meningkat dalam volume. Ya, selanjutnya demikian dari kami. Saya rasa ini adalah slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Andreas dan Ibu Rita untuk program selanjutnya. Terima kasih. Saya izin ambil minum sebentar. Oke. Thank you banget Pak Reno untuk sharingnya, it's very interesting.
Silakan Andreas jika ingin yang dipandu selanjutnya. Ya, terima kasih cerita. Mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan ya. Ada udah ada beberapa pertanyaan nih dari chat box, dan mungkin kalau misalnya teman-teman juga masih mau nanya bisa kirimkan lewat chat box atau tekan tombol raise hands atau bisa bertanya lewat YouTube juga. Sebelum saya bacain pertanyaan-pertanyaan dari para audiens kita, mungkin saya ada satu pertanyaan nih buat Pak Reno. Jadi back to basic, kalau misalnya pun sekarang ada kenaikan dari 500, akan ada kenaikan menjadi 4.500 TPD di tahun depan, itu menurut saya kita kan masih ada di early stage ya Pak, karena di Citra Palu Mineralsnya ini sendiri aja kita baru mengerjakan 1 dari 4 blok tadi ya. Nah, pertanyaannya itu kenapa Pak? Kenapa mesti Citra Palu Minerals dan kenapa gold duluan yang dikembangkan? Dan kalau misalnya kita udah selesai nanti di pabrik ketiga gold dan juga pabrik gold 1 di Gorontalo Minerals, apa Pak yang selanjutnya ke depannya? What's the next step itu Pak? Betul, very good question Pak Andreas. Jadi memang story BRMS itu di tahun 2022 sampai tahun 2024 adalah gold story. Lebih ke gold story. Karena apa yang akan terjadi? Di tahun 2022 akhir ini dan 2023 full year itu sudah akan beroperasi 2 pabrik ya. Artinya ada 1 tambahan pabrik baru di Palu dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Artinya akan ada kenaikan produksi emas yang signifikan di tahun 2023. Di tahun 2024 rencananya akan berdiri lagi 1 pabrik emas yang ada di Palu, yang saat ini sedang kami telah bentuknya apa tetap dengan carbon in leach atau heap leach atau kombinasi dari keduanya, dan juga akan berdiri 1 pabrik carbon in leach untuk emas juga di Gorontalo. Betul Pak Andreas. Jadi di tahun 2024 akan ada peningkatan lagi produksi emas dari Palu dan Gorontalo. Nah, ini memang story-nya adalah lebih ke peningkatan produksi emas di tahun 2022 sampai tahun 2024. Dan peningkatannya signifikan, sangat signifikan. Nah, baru setelah itu di tahun 2025 tentunya kita akan mencoba mengembangkan prospek lainnya seperti tembaga yang ada di Gorontalo. Nah, tembaga yang ada di Gorontalo itu, memang Gorontalo itu didominasi oleh tembaga. Banyak yang bilang Gorontalo itu it can be the next batu hijau yang ada di Numon ya, karena memang jumlahnya cukup besar. Nah, namun membangun pabrik pengolahan biji tembaga ini tidak murah. Nah, tapi memang ada kabar baik. Kabar baiknya itu apa ya? Contohnya, ya, dengan masuknya ada pemegang saham tertentu di BRMS di tahun lalu, dan juga ada perubahan manajemen di BRMS yang merepresentasikan pemegang saham baru. Tentunya itu diharapkan ada sinergi ke depannya. Contohnya gini, apabila tentunya di Gorontalo, yang tadinya di Gorontalo itu kita berpikir, karena kan kita tidak boleh ekspor konsentrat ya Pak Andreas ya. Itu kan kalau tembaga itu kita mesti ekspor yang namanya copper cathode atau tembaga katoda atau metal 100% kan. Sedangkan membangun smelter itu kan tidak murah, cukup mahal. Nah, namun kita lihat ada beberapa perusahaan yang memang sedang dalam proses membangun smelter. Contohnya seperti Aman Mineral. Aman Mineral itu sedang membangun pabrik smelter untuk mengolah sampai menjadi copper cathode atau 100% metal tembaga yang siap ekspor. Itu cukup besar biayanya. Nah, artinya Aman Mineral akan memerlukan konsisten supply dari konsentrat untuk dia olah di pabriknya, agar pabriknya juga bisa berjalan secara efisien. Dia perlu pasokan yang supply yang konsisten. Nah, contohnya dengan adanya Gorontalo Minerals, itu kan akan terjadi efisiensi atau penghematan capex yang luar biasa di Gorontalo Mineral. Contohnya, yang tadinya kami mesti membangun smelter, kami cukup membangun pabrik yang cukup simpel untuk mengolah si biji tembaga yang kami tambang sampai menjadi konsentrat saja. Nah, konsentratnya bisa kami jual putus ke perusahaan-perusahaan pemilik copper smelter, seperti salah satunya contohnya Aman Mineral. Artinya, capex kami akan terjadi efisiensi yang luar biasa, tidak perlu lagi membangun
smelter untuk tembaga, dan juga kami sudah memiliki guaranteed off-taker, yaitu pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang memiliki pabrik copper smelter, sehingga bertindak sebagai off-taker, sehingga dapat membeli copper konsentrat yang kami hasilkan. Bagi perusahaan-perusahaan pemilik smelter copper tersebut juga keuntungannya adalah contohnya seperti Aman Mineral maupun perusahaan lainnya yang sedang membangun smelter misalnya ya. Mereka jadi memiliki consistent supply of konsentrat. Jadi pabriknya bisa berjalan dengan efisien, bisa produktif, tidak kekurangan pasokan konsentrat. Nah itu Pak Andreas. Jadi story-nya adalah 2022 sampai 2024 adalah pengembangan prospek emas di Palu dan di Gorontalo. Nah baru di 2025 onward kita akan bicarakan prospek tembaga, mengembangkan prospek tembaga yang ada di Gorontalo. Nah, sekarang kami lagi berdiskusi terus nih, belum kami finalkan untuk bentuk pendanaannya. Karena kan pendanaan kita untuk RAT issue 1 dan 2 kemarin itu memang dikhususkan untuk pengembangan prospek emas yang ada di Palu dan Gorontalo. Nah, adapun untuk si tembaga Gorontalo itu mesti dipikirkan prospek pendanaannya ke depan. Tapi harapannya Pak Andreas, dengan kami memiliki peningkatan produksi emas yang signifikan, baik di Palu dan di Gorontalo, maka proyek-proyek kami tersebut menjadi jauh lebih bankable ke depan. Diharapkan akan lebih mudah untuk mencari sumber pendanaan ke depan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Reno atas jawabannya. Mungkin saya akan coba bacakan beberapa list questions ya dari chat box. Sudah banyak banget nih question yang masuk. Boleh, yang pertama Pak, semua saja, satu persatu nggak apa-apa, kita coba jawab, biar mereka puas. Jadi apakah, akankah BRMS ini kedepannya mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan keuangan yang lebih sehat tentunya? Pertanyaannya bagus sekali. Saat ini memang kami memiliki retained earnings yang masih defisit. Bayangkan Bapak dan Ibu ya, kami sudah IPO sejak 2010. Dari 2010 sampai 2019, itu selama 9 tahun, kami belum berproduksi. Artinya, semua operating cost, fixed cost, untuk menjalankan operasi dan lain-lain itu semua menjadi net loss. Nah, net loss yang terakumulasi ini dibukukan sebagai return earnings yang defisit artinya. Nah, peraturan Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 itu melarang perusahaan untuk membagikan dividen walaupun sudah profitable perusahaannya, namun kalau return earnings yang masih defisit tidak boleh membagi dividen. Nah, sejak 2020 kami sudah mengoperasikan pabrik yang pertama dengan 500 ton per hari. Nah, itu dapat dicatat Bapak dan Ibu ya. Sejak 2020 awal, setiap quarter kami membukukan profit yang semakin meningkat. Artinya si return earnings yang defisit tadi makin lama makin berkurang defisitnya. Harapannya akan segera break even dan menjadi positif. Kami berharap, nah ini kami juga ditekan lah oleh beberapa anchor shareholders atau pemegang saham baru kami untuk segera return earnings-nya menjadi surplus. Harapannya di 2000 secara targetnya di 2000, permintaannya sih di 2026, 2027 sudah surplus sehingga bisa membagikan dividen. Tapi yang pasti setiap quarter dengan peningkatan profit kami, si return earnings yang defisit tadi semakin lama semakin berkurang, harapannya menjadi surplus dalam waktu dekat sehingga kami dapat membagikan dividen. Kami paham bahwa membagikan dividen itu dapat menambah nilai bagi pemegang saham. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, itu akan kami perhatikan. Ya, selanjutnya Pak Andreas, pertanyaan yang lain. Ya, so itu juga menjawab beberapa pertanyaan soal dividen ya. Mungkin saya akan kasih kesempatan dulu ke Pak Ahmad Tawakal yang udah raise hand. Silakan Pak Ahmad. Silakan Pak. Di-mute, silakan. Pak. Bisa di-unmute Pak. Iya, silakan Pak Ahmad. Udah bisa. Tuh, di-unmute. Siap. Cerita Pak Hidayat, perkenalkan saya Ahmad dari Jakarta. Saya beberapa bulan terakhir pantau situasi tambang emas dunia ya. Jadi ini luar biasa. Kita punya bumi resources minerals ya. Saya punya beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, saya kalau lihat peta Indonesia itu Sulawesi itu masuk ke daerah cekungan patahan emas, salah satu patahan emas utama gitu ya. Apakah benar memang potensinya luar biasa di sana ya?